Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STI Surakarta bersama saya Khorifa Arum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, nggak terasa kita udah masuk di pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai presentasi bisnis dan juga negosiasi. Langsung aja, capaian pembelajaran di minggu yang ke-10 ini diantaranya mahasiswa diharapkan agar mampu untuk memahami mengenai tujuan presentasi bisnis, kemudian mampu memahami mengenai persiapan presentasi bisnis, kemudian mampu memahami bagaimana berlatih presentasi bisnis, mampu memahami mengenai pengertian negosiasi, mampu memahami mengenai proses dan keterampilan negosiasi, dan mampu memahami mengenai tipe negosiator. Langsung aja kita masuk di pembahasan pertama mengenai presentasi bisnis. Jadi di dalam presentasi bisnis itu ada 4 tujuan umum. Yang pertama itu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Ini pasti ya, kita harus ingin menyampaikan informasi-informasi terkait bisnis kepada audiens. Kemudian selain menginformasikan pesan-pesan bisnis, presentasi bisnis juga bertujuan untuk menghibur audiens. Dilakukannya gimana sih untuk menghibur audiens? Nah, dalam presentasi bisnis kita bisa menyelipkan humor-humor sehingga suasana presentasi menjadi lebih hidup gitu. Tapi harus dikontrol juga, jangan dari awal sampai akhir diisi dengan humor, tapi hanya untuk selingan saja. Nah, kemudian menyentuh emosi audiens. Ini ketika kita ingin menggugah emosi audiens, misalnya untuk bersemangat atau terharu atau ikut senang dengan informasi yang kita sampaikan, itu kita bisa lakukan dengan misalnya mengekspresikan, kemudian dengan nada bicara dan intonasi yang menarik. Kemudian kita juga memotivasi audiens untuk bertindak. Misalnya ketika kita mempresentasikan produk yang ingin kita jual, ya kita memotivasi audiens untuk membeli produk yang kita tawarkan gitu. Kemudian persiapan presentasi bisnis. Nah, apa aja sih yang perlu kita persiapkan untuk presentasi bisnis? Itu yang pertama, kita harus mempersiapkan topik atau materi yang akan dipresentasikan. Ini penting banget karena ketidaksiapan kita dengan materi atau topik yang akan disampaikan itu akan menghambat penyampaian pesan. Nah, tidak hanya itu, tapi juga akan memberikan citra yang kurang baik untuk kita gitu. Dan kalau kita siap dengan materi atau topik yang akan kita sampaikan, itu kita akan lebih pede untuk menyampaikan gitu. Kemudian penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Kan alat bantu presentasi ada banyak. Misalnya kayak papan tulis, spidol, slide, kemudian LCD, itu bisa kita persiapkan dulu agar kita lebih siap untuk presentasi. Kemudian peninjauan lokasi. Apabila kita sudah tahu lokasinya, misalnya apakah ruangannya luas atau sempit atau ber-AC atau tata letak podiumnya seperti apa. Jika kita udah tahu lokasinya seperti apa, kita akan lebih siap dalam mempresentasikan bisnis kita. Kemudian analisis audiens. Analisis audiens ini bisa kita lakukan dengan melihat siapa sih audiensnya, apa yang diinginkan audiens. Dengan mengetahui audiens, kita akan mempermudah kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian analisis bahasa tubuh. Nah, sebenarnya dalam presentasi bisnis itu kan tidak hanya ucapan yang akan menjadi perhatian, tetapi juga gerakan-gerakan tubuh kita. Seperti yang pertama misalnya ekspresi wajah. Nah, pada saat melakukan presentasi bisnis, itu pembicara perlu berlatih bagaimana menampilkan wajah untuk mengekspresikan kesenangan atau kesedihan atau kemarahan. Itu. Kemudian senyuman. Nah, senyum ini juga bisa membuat penampilan lebih bersahabat. Namun ingat, senyum juga harus secukupnya aja, jangan berlebihan gitu. Kemudian kontak mata. Nah, ini juga penting banget saat melakukan presentasi bisnis. Kita harus menatap audiens itu dengan baik. Nah, kita nggak boleh memfokuskan pandangan kita kepada satu orang atau sisi saja. Misalkan di dalam ruangan ada
audiens yang banyak. Nah, kita tidak boleh hanya memandang audiens yang ada di depan kita, tapi juga di sisi kanan, di sisi kiri, harus kita tatap secara adil gitu. Nah, itu penting banget sih dalam presentasi bisnis, karena akan memberikan kesan bahwa kita memberikan perhatian ke seluruh audiens gitu. Kemudian gerakan tangan. Nah, gerakan tangan ini juga membantu pembicara untuk lebih meyakinkan atau memperkuat topik tertentu. Misalnya ketika kita membuka tangan, itu akan memperlihatkan bahwa kita bersikap terbuka. Kalau kita mengepalkan tangan, berarti kita menandakan bahwa menandakan suatu kemarahan misalnya. Kemudian gerakan bahu. Gerakan bahu ini juga bisa menunjukkan kepercayaan diri atau kurang percaya diri atau menyerah. Misalnya kepercayaan diri ketika bahu kita tegap, kemudian tangan kita terbuka, itu akan menandakan bahwa kita percaya diri. Tapi kalau kita misalnya kayak membungkuk dan menunduk, itu menandakan bahwa kita kurang percaya diri atau kurang siap. Kemudian gerakan kepala. Gerakan kepala ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan sikap setuju atau menolak sesuatu. Bisa dengan misalnya kalau menolak ya kita bisa menggelengkan kepala, kalau setuju kita bisa ya menganggukkan kepala gitu ya. Kemudian cara berdiri. Nah, cara berdiri ini juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan presentasi bisnis. Cara berdiri yang baik itu seperti apa sih? Caranya berdiri yang baik, sebaiknya kita berdiri secara tegap, kemudian kakinya agak direntangkan sedikit, agak dibuka sedikit, kemudian dengan membuka tangan. Dan ingat jangan membungkuk, oke? Kemudian ini ada persiapan presentasi bisnis yang selanjutnya, kita harus percaya diri. Karena pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri akan berdampak pada penyampaian pesan-pesan bisnis yang tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Ketidakpercayaan diri ini bisa diekspresikan dalam berbagai sikap, misalnya seperti gemetar, bicara terputus-putus, tangan berkeringat dingin, wajah tegang, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita gemetar atau grogi, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ketika kita gemetar, kita bisa mengambil nafas terlebih dahulu, kemudian kita bisa menggerakkan gerakan tubuh kita, misalnya menggerakkan tangan, atau kita bisa merubah posisi berdiri kita supaya kita lebih nyaman gitu. Kemudian berlatih presentasi bisnis. Nah, kalau kita tahu teorinya tapi kita tidak berlatih atau tidak dipraktekkan, itu kan sama aja. Jadi kuncinya adalah berlatih dan berlatih. Nah, berlatih ini bisa di internal organisasi atau eksternal organisasi, bebas. Kemudian dalam presentasi bisnis ini apa aja sih yang perlu diperhatikan? Jadi di dalam presentasi bisnis yang perlu kita perhatikan, yang pertama kita harus mengidentifikasi audiens. Yang seperti tadi dijelaskan, kalau kita mengerti siapa audiens kita akan lebih mudah dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Kemudian kita menyiapkan pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan. Nah, dari pokok-pokok pikiran tersebut kita kembangkan dengan sebuah kalimat yang lebih rinci. Kemudian kita juga bisa menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul dan menuliskannya ke dalam kertas berukuran kartu pos gitu, untuk mempermudah kita melakukan presentasi bisnis. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu negosiasi. Nah, negosiasi ini apa sih sebenarnya? Jadi, negosiasi adalah suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masingnya mempunyai tujuan dan sudut pandang yang berbeda, sudut pandang masing-masing, dan berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Nah, untuk mendapatkan suatu kesepakatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapan yang cermat. Kemudian, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Kemudian keterampilan, pengalaman, motivasi, dan juga pikiran yang terbuka. Kemudian pendekatan yang logis untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik, saling menguntungkan dan saling menghormati. Dan terakhir yang juga tidak kalah penting, yaitu kemauan untuk membuat konsesi demi mencapai kesepakatan melalui kompromi.
Selanjutnya ini ada tahapan proses negosiasi. Jadi di dalam proses negosiasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan negosiasi. Di dalam tahap perencanaan ini ada 3, yaitu sasaran negosiasi, strategi negosiasi, dan proses negosiasi. Untuk sasaran negosiasi sendiri itu dibagi menjadi 2, ada sasaran ideal, yaitu mencapai konsensi yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, sasaran dasar, yaitu batas minimal yang dapat dicapai. Kemudian strategi negosiasi. Untuk strategi negosiasi ini ada 3. Yang pertama, strategi kooperatif, yaitu sasarannya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk strategi kompetitif itu sasarannya adalah mengalahkan lawan. Untuk strategi analitis yaitu sebagai bentuk, jadi negosiasi ini sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah. Kemudian proses negosiasi. Jadi proses negosiasi ini ada 6. Yang pertama persiapan. Untuk memulai negosiasi kita harus melakukan persiapan seperti mencari informasi dan menentukan siapa negosiator yang akan melakukan negosiasi. Itu kita juga harus mencari informasi tentang profil lawan kita gitu. Kemudian kontak pertama ini adalah pertemuan pertama dari para negosiator. Kemudian konfrontasi, ini tahap saling berargumen. Kemudian konsiliasi, ini adalah tahap saling melakukan proses tawar-menawar. Kemudian solusi. Nah, solusi ini adalah tahap di mana kedua pihak saling memberi dan menerima. Jadi ada titik temu kesepakatan yang antara kedua belah pihak gitu. Kemudian pasca negosiasi ini adalah tahap di mana kedua pihak melakukan konsolidasi. Apakah kedua pihak ini sudah berkomitmen, apakah benar-benar komitmen dalam menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama tersebut gitu. Kemudian ada tahap implementasi. Nah, salah satu komponen penting dalam implementasi itu adanya taktik negosiasi. Nah, taktik negosiasi ini ada 4. Yang pertama, taktik cara Anda. Di taktik cara Anda, ini Anda yang mengendalikan proses negosiasi dan Anda yang terus menekan. Kemudian untuk taktik kerjasama, ini Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Nah, untuk taktik tidak bertindak apa-apa, ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Misalnya kita bersikukuh terhadap apa yang kita ambil sebelumnya dan tidak mudah goyah gitu. Nah, dilakukan karena Anda ingin mempertimbangkan sesuatu. Kemudian taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut Anda yang harus menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Misalnya karena waktu yang tidak tepat atau ada persoalan yang penting yang harus dibicarakan terlebih dahulu. Kemudian tahap peninjauan negosiasi. Nah, tahap peninjauan negosiasi ini adalah tahap setelah berlangsungnya proses negosiasi. Untuk apa sih? Untuk meninjau kembali apakah apa yang sudah dilakukan ini sudah berhasil atau tidak gitu. Jadi alasannya untuk memeriksa apakah sudah mencapai tujuan. Jika tidak, maka itu menjadi pembelajaran dan pengalaman. Kemudian jika berhasil, maka jika mencapai tujuan, maka pastikan apa yang sudah dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada keterampilan bernegosiasi. Jadi di dalam bernegosiasi ini ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah persiapan seperti tadi. Kemudian memulai negosiasi, ini bisa menentukan waktu yang tepat, misalnya tempat yang tepat, kemudian posisi duduk yang tepat, kemudian strategi dan teknik. Bagaimana sih, apa strategi dan teknik yang akan digunakan. Kemudian kompromi ini untuk mencapai sebuah kesepakatan. Kemudian menghindari kesalahan teknis ini contohnya apa? Misalnya seperti tidak kesiapan dalam tidak menyiapkan daftar penawaran misalnya, kemudian melakukan negosiasi itu terlalu cepat gitu contohnya.
Kemudian ada tipe negosiator. Jadi tipe negosiator ini ada 4. Yang pertama negosiator curang. Negosiator curang ini kita harus berhati-hati karena mereka bisa menghalalkan segala cara untuk memenangkan negosiasi. Kemudian negosiator profesional ini memiliki pengetahuan dan keterampilan negosiasi yang baik. Jika negosiator bodoh itu dia menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Dan negosiator naif itu dia tidak siap bernegosiasi. Dia tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan. Seperti itu. Nah, itu materi kita di pertemuan ke-10 ini terkait dengan presentasi bisnis dan negosiasi. Apabila ada yang belum jelas nanti boleh ditanyakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.